Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, ini dia yang saat ini sedang viral tentang peta Al-Idrisi, yang mana tertera lokasi letaknya Ya'juj dan Ma'juj. Dan tahukah kamu, ternyata peta ini sudah dibuat sekitar hampir 1000 tahun yang lalu. Jadi, apakah benar peta ini menandakan lokasi Ya'juj dan Ma'juj? Siapa yang membuatnya? Dan di manakah lokasinya saat ini? Simak videonya sampai habis. Tidak akan terjadinya kiamat sebelum Ya'juj dan Ma'juj muncul ke permukaan. Sampai saat ini banyak orang yang mencari di manakah letak lokasi Ya'juj dan Ma'juj, hingga akhirnya ada sebuah peta yang dinamakan peta Al-Idrisi yang berisikan tentang letak Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum kita membahas di mana lokasinya, kita perlu mengetahui siapa itu Al-Idrisi. Kita akan bahas secara singkat. Ternyata Al-Idrisi ialah salah satu ilmuwan besar dalam sejarah. Ahli kartografi muslim itu dikenal sebagai bapak peta global. Dialah yang pertama kali merancang peta dunia yang detail dan akurat, dan dipakai hingga saat ini yang kita sebut globe atau bola dunia. Orang-orang Eropa Barat menyebutnya Idrisi atau Traces, yang sebetulnya nama lengkapnya adalah Muhammad Al-Idrisi As-Sabta Asy-Syarif As-Saqli, yang lahir pada 1100 Masehi di Ceta atau Sabta, kawasan pesisir Maghribia, Afrika Utara. Dan ternyata Muhammad Al-Idrisi ialah keturunan Nabi Muhammad SAW, yang termasuk golongan Al-Alawiyah, yang nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 1154 Masehi, kartografer muslim tersebut berhasil membuat peta dunia yang terlengkap pada masanya. Hasil kerja kerasnya selama 15 tahun itu diberi judul Nuzhat al-Mushtaq fil Ikhtiraq al-Afaq, yang artinya gejolak kerinduan untuk menembus batas cakrawala. Namun, masyarakat barat lebih mengenalnya sebagai tabula Rogerania atau peta Roger, sebab pembuatan karya itu disponsori Raja Sisilia, yaitu Roger II. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebutan untuk kaum keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Ya'juj dan Ma'juj ialah keturunan Yafith, putra Nuh. Menurut bahasa, Ya'juj dan Ma'juj sendiri berasal dari bahasa Arab Ya'juj, yang berasal dari kata ujas yang bermakna mengering, setelahnya mengeras. Dan satu lagi kata dari al-aj, yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Sementara itu, Ma'juj berasal dari kata maja, yang bermakna goncang. Sifat mereka juga dikatakan sangat keras, kasar, membunuh, sombong, biadab, perampok, gigih, senang berperang merusak, memperkosa korbannya, serta mereka tak menyukai umat suatu bangsa selain dari diri mereka sendiri. Ya'juj dan Ma'juj sendiri merupakan dua bangsa atau dua suku yang membuat kerusakan di bumi dan mengambil harta kaum di bukit pada zaman kekuasaan Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj tinggal di antara dua gunung dan tidak dapat memahami bahasa atau ucapan orang lain. Menjelang hari kiamat, dua ras ini akan muncul dari tembok yang dibuat Zulkarnain untuk mengurungnya. Saat mereka berhasil keluar dari tembok tersebut, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dalam jumlah yang banyak.
Semua yang dilewatinya akan hancur dan setiap jiwa yang dilihatnya akan dibunuh. Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah bahwa kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah. Wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang dilapisi kulit." Mengutip tafsir Al-Maraghi Juz 16 oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, secara fisik kaum Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari ras Turki serta Mongol. Tempat tinggal asli mereka berada di bagian utara benua Asia, tepatnya berada di negara Mongolia bagian timur Turkistan. Selain itu, mereka juga menetap berada di wilayah tersebut serta tidak akan mampu keluar darinya karena terdapat dinding Zulkarnain yang dipasang dengan kuat sejak bertahun-tahun lamanya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini." Lalu ia melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian dengan terbukanya dinding tersebut akan selalu bertambah hingga akhirnya lenyap dan hancur pada hari kiamat nanti. Bahkan terlampau banyaknya Ya'juj dan Ma'juj saat melewati danau, airnya kemudian akan diminum hingga habis. Ketika bertemu manusia, ia juga kemudian turut membunuhnya. Ia tak akan merasa puas di dalam hal apapun. Ahli tafsir Imam Ahmad kemudian memberikan berbagai gambaran mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Mereka juga akan turun dari gunung, layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Lokasi Ya'juj dan Ma'juj di dalam peta Al-Idrisi diduga terletak di Georgia atau di antara Armenia dan Azerbaijan. Ditemukan bekas-bekas tembok yang terbuat dari besi dan tembaga. Selain itu, terdapat batu yang berbentuk seperti dinding. Pada bagian utara peta, terdapat lokasi Al-Waqwaq atau Pulau Sumatera secara koordinat. Di lokasi Al-Waqwaq terletak di Indonesia dan sekitarnya. Selain itu, ada Ashin atau Cina, Semenanjung Arab, Laut Hitam, Laut Kaspia, dan di tengah kedua laut tersebut terdapat pegunungan Kaspia. Menurut Asy-Syaikh Abdurrahman Asy-Sya'di, Ya'juj dan Ma'juj terletak di belakang pegunungan Kaukas atau Kaukasus. Memang ada sebagian yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang kemudian merupakan benteng yang dimaksud. Deretan pegunungan ini dibuat memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang lebih dari 1.200 km. Kecuali terdapat bagian kecil dan sempit yang disebut juga sebagai celah Darial, terletak di negara Georgia sepanjang kurang lebih 100 meter. Pada bagian celah inilah diduga penghalang dari Ya'juj dan Ma'juj itu dibangun. Sebagian orang juga menyatakan bahwa keberadaan tembok ini telah tenggelam dan hingga saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya berada di pegunungan yang sangat tinggi serta keras. Ia juga berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat ini kemudian tercantum pada peta-peta Islam ataupun Rusia terletak di Republik Georgia. Dan menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka ini tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sementara itu, menurut Syekh bin Baz, ia berkata mengenai lokasi Ya'juj dan Ma'juj letaknya ada di arah timur dan mereka adalah bangsa atau Mongol.
yang juga termasuk ke dalam bangsa itu juga. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran kemudian menuliskan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, terdapat celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya berada di jalur utama antara Turkistan ke India dengan koordinat 38 ON dan 67 OE. Tempat ini bernama Buzgul Khana dalam bahasa Turki, sedangkan orang Arabnya menyebut dengan nama Bab al-Hadid. Sementara itu, bangsa Persia menyebutnya Dar-i Ahani dan Cina menamakannya Tie Men Quan, yang kesemuanya memiliki arti pintu gerbang besi. Saking berusaknya bangsa tersebut, bahkan Nabi Isa dan para kaum muslimin sampai mengungsi dan terpojok di Gunung Tur. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut sahabat? Di manakah letak lokasinya? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.